Selamat datang di channel Invisible Mind. Kebetulan hari ini dihadiri bintang tamu, ada 5 bintang tamu. Bung Irwan, Pilkades di Mortai ini sejauh ini, jangankan kita hari ini ya, publik pun tahu bahwa tahapan Pilkades di Mortai dengan daerah-daerah lain ini berbeda. Ya, potret Pilkades di Mortai ini mungkin perbandingan waktu Pilkades itu baru terjadi di Mortai, di seluruh dunia ini. Bayangkan proses Pilkades itu memakan waktu 3 tahun. Yang berikut, Permendagri 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa. Seluruh administrasi bagi calon kepala desa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 6 Junto Permendagri 72 tadi. Misalnya batas usianya, gitu kan, klasifikasi pendidikannya, kan, tidak dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan macam-macam lah persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU 6 itu. Nah, hanya saja dalam proses selanjutnya ya, Undang-Undang Nomor 6 2014 Permendagri yang saya sebutkan akhirnya melahirkan Perbu. Nanti bisa berikap lanjutnya, melahirkan 3 Perbu, peraturan bupati, yang diantaranya peraturan bupati terkait dengan panitia Cakades Kabupaten, timsel kabupaten, maupun Perbu berkaitan dengan timsel akademisi Bumopik. Nah, khusus untuk sekolah Cakades, jika dilihat normatifnya, ya, jika dilihat asas peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi, itu tidak diatur secara eksplisit. Sekolah Cakades itu tidak diatur. Nah, dengan demikian sebenarnya tanpa melalui proses sekolah Cakades sekalipun, jika seluruh Cakades itu dinyatakan telah lulus administrasi dan beberapa kegiatan tes IQ, saya juga sebenarnya berkeberatan itu, ya, berkeberatan prosesi tes IQ seseorang, pengetahuan umum dan psikologi begitu kan. Nah, tetapi sudahlah, karena tahapannya sudah jalan. Tetapi yang disayangkan, ya, tahapan tes IQ, tes psikologi maupun pengetahuan umum itu sudah selesai. Lalu masuk pada tahapan sekolah Cakades, terus masih ada yang tidak lolos. Nah, ketidak lulusan sekian Cakades itu yang membuat publik resah. Kenapa? Karena hemat saya ada kekeliruan besar, ya, ada kekeliruan besar oleh panitia kabupaten, timsel kabupaten, malah lebih patah lagi timsel provinsi. Yang dimaksud kekeliruan itu apa? Kekeliruannya begini, Bung Opi. Standar penilaian, ya, oleh timsel terhadap Cakades itu kan sistem passing grade itu, kan. Ini metode apa? Metode penilaian yang dipakai oleh timsel dalam menyeleksi seluruh Cakades dari proses IQ-nya, dari proses pengetahuan umumnya, dari proses psikologinya, sampai dengan materi-materi yang diterima oleh seluruh Cakades pada proses sekolah Cakades, gitu kan. Bung Opik, sistem Cakades di Mortai itu melampaui sistem pilpres di Indonesia, melampaui sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, melampaui sistem pemilihan legislatif di Indonesia. Kenapa? Karena ada syarat-syarat khusus
yang diterapkan di Cakades itu tidak diterapkan, tidak dipakai di pilpres, di pilkada, di legislatif, tapi di pilkades itu dipakai. Tes IQ itu berhubungan dengan pikiran orang. Pikiran orang itu menurut saya tidak bisa dikuantitatifkan, tidak boleh dikuantitatifkan pikiran orang. IQ orang tidak bisa dikuantitatifkan maupun dikualitatifkan. Begitu kan? Menurut Bung Irwan. Menurut saya tidak bisa. Karena Ya, kecerdasan itu relatif bagi seseorang. Tidak mungkin semua manusia itu mengetahui isi alam, tidak mungkin. Sehingga tingkat pengetahuan seseorang itu ada batasnya, begitu kan? Nah, sehingga orang yang menguji IQ ini standar penilaian itu apa? Kuantitatif, kualitatif, atau komparatif dalam menilai IQ seseorang, begitu kan? Nah, oleh sebab itu hemat saya pada diskusi sore hari ini, saya agak sesalkan karena setelah sekolah Cakades itu dilaksanakan, lalu masih ada yang tidak lulus. Semisalnya ada niat baik pemerintah daerah, seluruh Cakades ini disekolahkan. Nah, secara psikologi juga agak mengganggu itu. Sekolah di umuran para usia para Cakades itu. Sekolah di umuran usia para Cakades itu, kira-kira aspek psikologi itu bagaimana itu? Menyerap materi di usia para peserta Cakades itu masih memungkinkan dah itu. Begitu. Dilihat dari aspek psikologi dan mencerna seluruh materi yang diberikan oleh para profesor dan pemantik lainnya. iya, tapi kan di pendidikan sendiri kan ada pesan bahwa belajar itu tak mengenal usia. Ya. Jadi saya kira mungkin ada teori yang menjelaskan bahwa belajar itu sampai mati. Life without study is nothing. Jadi orang belajar itu tak mengenal usia mungkin. Ya. Mungkin ini sebagai pembekalan di pemerintah desa melalui tahapan Cakades ini, mereka bisa belajar sedikit di situ. Ya kan? Ya baik, Bung Irwan, saya kira tidak sampai ada di situ pengetahuan itu saya ingin ke Bung Ikram. Enggak, hemat saya begini, Bung Opik, tidak ada jaminan, sekali lagi, tidak ada jaminan sekolah Cakades itu, ya, tidak ada jaminan bagi sekolah Cakades itu untuk menentukan sekian para Cakades itu memahami seluruh isi materi. Tidak semua para Cakades itu memahami apa yang telah didapatkan oleh setiap pemantik yang menyampaikan itu. Nah, oleh karena itu saya kira sekolah Cakades ini hanya tambahan-tambahan saja, menambah syarat dan merugikan aspek material energik yang banyak bagi para Cakades. Lalu sayangnya masih ada yang tidak lulus. Itu kan sesuatu yang menurut saya naik. Menurut Anda, menurut naik. Bung Irwan, mungkin menurut saya tadi sudah mengundang panitia, hanya saja ada kendala dan lain-lain. Tapi itu menurut Bung Irwan, saya ingin ke Bung Ikram. Bung Ikram, saya mengawali dengan ingin mengetahui biar rekan-rekan yang tidak hadir di forum ini bisa tahu melalui diskusi kita hari ini tentang profil. Misalnya tentang akademisinya dan keseharian hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bung Obik. Yang pertama, yang saya awalnya kerja di pusat konsentrasi. Berjalannya waktu karena pada saat itu sempat bertarung sebagai presiden stas, lalu polemiknya luar begitu keras. Saya hijrah akademik ke Universitas Muhammadiyah Utara dengan pusat konsentrasi yang sama. Ya, luar biasa. Ketua staf ahli fraksi Nasdem itu kerjanya bagaimana itu kerjanya? Secara normatif tenaga ahli fraksi yang satu sebagai pendukung sistem kerja di fraksi,
menyampaikan nasional pikiran. maupun kelembagaan. Yang kedua itu melakukan kajian, analisa, kemudian menyampaikan pertimbangan dan saran baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diminta maupun tidak diminta. Hal yang paling pokok di tenaga ahli. Baik, Bung Ikram, saya tadi tertarik dengan Bung Irwan Suleman menyampaikan ada dua statement yang menarik. Yang pertama bahwa tahapan pilkades di Murtai ini tersukar bahkan di melampaui tahapan pilpres. Kemudian bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh panitia pilkades hari ini itu tidak berdampak bagi mereka yang berumuran di usia-usia senja, ya kan? Oleh karena itu saya ingin mendengar apa pikiran Bung Ikram terkait dengan polemik tahapan pilkades di Murtai. Ya, mungkin bagian dari itu yang disampaikan oleh Bung Irwan. Saya minta sedikit pikiran-pikiran dari Bung Ikram, silakan. Saya tadi menyaksikan secara cermat apa yang disampaikan oleh Bang Irwan Suleman yang dengan problematika yang terjadi ketika pergelaran pilkades ini mulai dilaksanakan. Saya ingin melihatnya dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari sisi sistemnya terkait dengan pilkades. Di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus yang menjerat kepala daerah, kemudian bahkan para kepala desa. Itu karena mahalnya politik kita, pembiayaan. Jadi politik kita ini high cost. Oleh karena itu idealnya dari beberapa perubahan peraturan perundang-undangan itu ingin memperbaiki sistem agar politik kita ini tidak high cost. Nah, terkait dengan studi kasus dengan pilkades yang diselenggarakan di Murtai yang tahapannya sebagaimana tadi disampaikan itu dari 2019 itu cukup panjang. Disitulah mengapa pilkades di Murtai ini menjadi pilkades yang dari sisi sistemnya tidak baik, karena waktu yang berkepanjangan itu kemudian para calon kades ini melakukan komunikasi secara politik, kemudian konsolidasi di masing-masing basis itu mengeluarkan banyak anggaran. Ya, dari sisi komunikasi dan konsolidasinya itu sudah bisa dikatakan melahirkan high cost. Nah, oleh karena itu dari awal sebenarnya yang kita inginkan adalah kita butuh pemimpin yang ideal. Kalau kita mau bicara melahirkan pemimpin yang ideal, maka sistemnya harus diperpendek dari sisi tahapannya. Tahapannya harus diperpendek sehingga tidak melahirkan politik high cost sendiri. Bayangkan saya kalau kita lihat secara normatif, mulai dari undang-undang desa yang diketahui yang 112/2016 tentang pelaksanaan pilkades tidak terlalu ribet sebenarnya, tidak terlalu ribet. Tetapi ketika kita kaji lagi perbu yang dilahirkan, ya, diterbitkan oleh pemerintah daerah, mulai dari perbu 30 tahun 2019 sampai terakhir dengan perubahan kedua perbu 30 tahun 2021. Itu yang dilakukan banyak sekali penambahan-penambahan itu, terutama di syarat khusus. Oleh karena itu ini bermasalah ketika perubahan-perubahan itu tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita bersama. Misalnya tahapan ini tidak boleh diperpanjang karena ini menguras tenaga pikiran terutama para calon kepala desa. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa peraturan yang dilahirkan itu juga adalah peraturan yang justru ambigu. Dia tidak memiliki kepastian. Misalnya nih,
saja di Perbup 30 2021 yang ditandatangani oleh Beni Laos kan sebagai Bupati Morotai. Di tahap awal seleksi itu dengan ditentukan passing grade-nya itu kurang lebih 6,5. Di pasal berikutnya itu menjelaskan bahwa yang tidak lulus dalam tahap awal seleksi itu mengikuti sekolah Cakades. Yang tidak lulus. Bagi yang tidak lulus. Kalau yang lulus di seleksi awal Sudah tidak mengikuti. Kan cuma Sudah bagi mengikuti yang tidak lulus. di awal kan yang lulus 6. Iya. Berarti yang 6 orang itu sudah tidak lagi. Iya, karena memang aturannya begitu. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan begini. Ketika pengaturan tentang penjaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa harus diperjelas. Pertanyaannya yang muncul begini. Ketika di awal yang mengikuti seleksi itu tidak lulus, kemudian di tahap kedua mengikuti seleksi Pilkades ini melalui sekolah Cakades, lalu tidak lulus lagi, bagaimana pengaturan selanjutnya? Itu yang tidak diatur dalam peraturan bupati. Makanya tadi saya sebutkan peraturan ini ambigu, karena saya melihatnya para legal drafting ini, orang-orang yang menyiapkan draft suatu peraturan perundang-undangan itu terburu-buru dan tidak bisa melihat secara cermat apa-apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di aturan-aturan sebelumnya, terutama Perbup yang mengatur tentang tata cara pencalonan sampai dengan pelantikan. Nah, ini yang menjadi kelemahan. Kemarin Yang di hearing DPRD kan sudah sepakat, katanya ada sekolah Berikut. Ya benar. Justru itu Bung Opik, justru itu ketika ada desakan dan keinginan bahwa harus ada calon sekolah Cakades, bagaimana dasarnya, dasar pijaknya dari mana? Sedangkan Perbupnya belum mengatur tentang itu. Kalau itu digelar, ya Perbup ini harus dirubah kembali. Harus ada perubahan. Ikrab, sekolah Cakades itu apakah hanya berlaku sekali atau perlu untuk dilakukan? Justru sistem ini yang menurut saya juga kurang tepat. Karena begini Bung Opik, sekolah Cakades itu kita melihatnya, ya kita semua tentu bisa melihatnya bahwa semangat dari sekolah Cakades ini dalam rangka memberikan pengetahuan, kemudian bekal yang baik bagi calon kepala desa agar ketika memimpin bisa berbuat sebagaimana mestinya, berbuat yang terbaik. Nah, ini kita bicara integritas. Kalau kita bicara tentang integritas, tidak bisa kita ukur seseorang itu hanya dari sisi IQ-nya saja. Tidak bisa. Jika memimpin itu ya harus sesuai dengan tugas, kemudian kewenangan, kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing kepala desa. Idealnya kan begitu, dalam rangka memperpendek Ikrab lebih setuju tahapan kalau itu. sekolah itu setelah terpilih. Setelah terpilih sebagai kepala desa, barulah dilakukan. Iya, barulah dilakukan dengan Sekolah kepala teknis. desa. Ya boleh, itu justru ideal. Iya, baik Bu Ikrab, kita lihat nanti kita kembali lagi. Saya kira kita lihat saja sejenak. Saya akan ke materi selanjutnya dengan topik-topik pikiran-pikiran yang tersembunyi itu dan akan dia munculkan di forum ini dan dibedah habis tuntas. Demikian, saya rehat saja. Hello, what's up, Morotai? Joker Production. Audio opening. Kita kembali ke channel Invisible Mind, pikiran yang tersembunyi. Bung Opan, saya mengawali yang pertama tentang profil Bung Opan. Saya lulusan pendidikan air Air, FKIP ya. mungkin bersamaan dengan
jurusan jurusan bahasa dan sastra. bahasa dan sastra. Mungkin alasan mengambil jurusan itu karena pertama segala hal yang berkaitan dengan dunia ini tidak berkaitan dengan dalam bahasa. Itu yang menjadi alasan saya. Nah, menjelang pasca saya sudah berjuang di dunia jurnalis sudah mungkin 5 ke 6 tahun. Sekarang saya di media kelompok. Kesehariannya di sini. Sarjana dari pendidikan, mengabdi di dunia jurnalistik. Saya melihat beberapa tulisan-tulisan Bung Opan, sangat luar biasa. Sebagai seorang penulis tentu mempunyai analisa yang tajam terhadap peristiwa yang saya tangkap dari seorang penulis. Bung Opan di Murtai akhir ini lagi ramai diperbincangkan tentang Pilkades. Menurut Bung Opan, tahapan Pilkades di Murtai ini seperti apa? Saya posisikan diri sebagai seorang jurnalis. Otomatis saya berdiri pada posisi di tengah. Posisi kanan, kiri saya posisi. Dan saya melihat beberapa masalah yang kemudian saya temukan saat saya berliputan itu banyak masalah. Setelah saya melihat pasca tahapan Pilkades itu saya melihat dan saya menemukan banyak problem di situ. Beberapa keluhan Cakades sendiri itu banyak keluhan ke saya, terutama terkait dengan soal dana yang dikeluarkan. Dana yang Itu dikeluarkan. bahkan Dana apa itu? untuk tahapan itu, menghadapi tahapan itu, dana mungkin bensin Oh, dana pribadi. iya dana pribadi untuk dikeluarkan itu banyak yang dikeluarkan, mulai dari 5 juta sampai 10 juta langsung disampaikan oleh langsung ya. Saya melihat tahapan yang begitu panjang dan mengeluarkan biaya pribadi yang cukup besar. Ini satu masalah yang perlu diperhatikan. Tapi kan dari panitia tidak meminta bayar. Nah, saya melihatnya di posisi individunya yang mengeluarkan biaya pribadi itu yang menjadi keluar langsung ya. Saya melihat itu problem sebenarnya yang harus disolusi. Bagaimana Selain itu, problemnya apa itu? selain itu tahapan banyak sih sebenarnya yang saya lihat. Ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin abang-abang saya sudah jelaskan panjang lebar. Saya tidak mungkin Ya. sentuh sampai ke situ karena itu ranah mereka. Yang saya lihat adalah tahapan ini mungkin di Maluku Utara, skop Maluku Utara yang saya lihat yang paling ribet. Yang paling ribet. Tahapannya salah satunya mungkin di Murtai. Yang paling ribet tahapannya Tahapannya untuk menjadi bicara seorang tentang kepala regulasi, desa. saya lihat, saya mungkin abang sudah jelaskan panjang lebar. Saya hanya melihat sesuai dengan regulasi yang dilakukan. Kita menyinggung soal itu, bagaimana tahapan-tahapan itu menguras banyak waktu, biaya pribadi dan sebagainya. Itu yang harus dicari solusi. Bisa diberikan satu masalah selain uang pribadi yang dikeluarkan oleh Cakades itu. Kira-kira yang paling seksi apa problemnya selain dana pribadi? Tahapannya itu. Tahapannya yang panjang ya. Maka saya bilang tadi, ini Maluku Utara pertama yang tahapan durasi paling ribet di sana. Saya melihat itu aja. Mungkin itu. Mungkin singkatnya. Iya. Dan terima kasih. saya tambahkan lagi bahwa para calon gadis ini semua punya hak yang sama. Artinya berikanlah kesempatan kepada mereka karena setiap tadi dijelaskan oleh abang itu bahwa semua orang punya kemampuan yang berbeda. Jadi tahapan-tahapan yang kemudian kita sama-sama ketahui, kira bagaimana pihak-pihak yang terkait untuk berikanlah kesempatan itu dan nantinya akan dipilih oleh warga terkait dengan apa yang kemudian menjadi tujuan kita. Iya. Terima kasih Bu Opan. Saya ketua KNPI Bung Mulkan. Mulkan ini sosok anak muda yang saya lihat agak kritis. Bung Mulkan bisa dijelaskan profil Bung Mulkan di masa akademisinya dan keseharian hari ini. Ya,
saya sejak 2008 pada saat saya mulai berjuang soal sekarang mencintai saya dari situ bagaimana antusias saya mencintai, bagaimana harapan saya mencintai tentang perkembangan daerah ini lewat perjuangan sekarang mencintai saya. Waktu saya bangku SMA, kemudian di 2009 saya setelah lulus SMA saya langsung masuk kuliah Universitas Muhammadiyah Utara. Saya ambil jurusan Sosiologi di Fakultas Visipol ya. ya Visipol dan menyelesaikannya di 2014. Memang kurang lebih 2 tahun saya terlambat sudah. Itu bukan karena saya tidak lulus mata kuliah, tapi karena saya disibukkan dengan pada saat itu diberi mandat menjadi ketua mahasiswa Muhammadiyah, Ketua Hipmamoro. ketua BPI sehingga saya terlambat sudah Berarti kuliahnya kurang lebih 6 tahun 6 tahun saya kuliahnya 6 tahun. di Universitas Muhammadiyah. Sekarang sehari-hari pekerjaan apa? Saya sehari-hari membantu sebagai membantu Imam Muhammadiyah 1 Pulau Muhammadiyah, membantu mengajar pelajaran saya. Kemudian saya juga bekerja di pendampingan desa. Pendampingan desa. Kemarin saya dengar Bung Mulkan lagi mengurusin bentor ya? Ya, di satu sisi juga saya kebetulan dipercayakan menjadi sekretaris bentor. Sekretaris Nah, organisasi bentor di Kabupaten asosiasi bentor. Asosiasi bentor. Saya sebagai sekretaris. Jadi setiap hari saya berurusan dengan bentor-bentor itu, bentor yang dengan sekolah, dengan desa. desa. Iya, terima kasih Bung Mulkan atas profil awalnya. Bung Mulkan sesuai dengan topik diskusi kita terhadap tahapan pilkada yang memantai. Saya ingin ada pikiran yang baru, Bung Mulkan. Bagaimana pandangan seorang ketua KMP, seorang anak muda yang banyak hal mengurusi masyarakat di kota ini? Kira-kira tahapan pilkades ini menurut Bung Mulkan apa goals daripada tahapan itu, tujuannya dan apa problemnya? Bagaimana pandangan dari? Iya, topik saya sedikit belajar terkait dengan pilkades saya ini memang membingungkan orang. Saya kaget. Ini tapi hampir semua orang bertanya-tanya dengan pilkades saya tidak ada kepastian. Nah, saya mungkin salah satu anak muda di kota yang sejak awal ikuti terus. Jadi yang dimaksud kepastian itu kepastian apa? Iya, jadi begini, di dalam tahapan pilkades mestinya jadwal itu harus jadwal itu penting, harus jelas. Maksudnya jadwal ini Harus konsisten ya. harus konsisten. Pemerintah daerah yang melaksanakan hajatan ini harus berdasarkan dengan jadwal yang ditetapkan begitu. Nah, di pilkades Murtai ini tidak kelihatan, maksudnya tidak ada jadwal yang pasti. permanen. Nah, yang permanen terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkades, sehingga kita tidak bisa memastikan kapan pelaksanaan pilkades itu akan berakhir begitu. Nah, yang kita lihat di Murtai ini memang agak berbeda dengan daerah-daerah lain di Maluku Utara yang melaksanakan hajatan pilkades. Kemarin beberapa minggu yang lalu di Halmahera Utara juga melaksanakan pilkades serentak dan sudah dilaksanakan pelantikan. Pelaksanaan pilkadesnya sudah selesai dan bahkan pelantikannya juga sudah selesai dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Sementara kita di Morotai terkait dengan durasi waktu pelaksanaan pilkades ini akan memakan waktu dengan
tahun mungkin. Nah sehingga di kesempatan ini saya ingin bilang begini, bahwa pelaksanaan pilkades itu mengacu pada regulasi, tidak bisa di luar itu, mengacu pada regulasi undang-undang desa kemudian Permendagri itu, begitu. Acuannya ada di situ, lalu ditambah dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur, yang mestinya mengatur tentang teknis, bukan mengatur tentang syarat. Yang saya pahami begitu, bahwa peraturan daerah dan peraturan bupati itu mengatur tentang teknis. Karena dalam hukum, kalau kita bicara hukum ya simpel, itu kan harus dicampur aduk dengan politik agar lebih seru. Hukum harus dicampur aduk Dicampur aduk oleh dengan politik ya. karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Begitu juga para legislatif. Jadi hukum dikatakan sebagai produk politik. Itu yang dikatakan oleh Profesor Hukum. Kalau tidak salah seperti itu. Dalam hal ini yang mengawasi pikiran dari eksekutif adalah legislatif. Seperti itu. Diskusi kita nanti kita masuk pada sesi solusi dan ada pesan juga. Oleh karena itu saya pertama dari Opat Saya melihat di posisi mungkin baru, namun sisi adalah semuanya kesempatan itu sia-sia pada saya mengharapkan kepada dia bahwa buatlah sesuatu, buatlah situasi jadi regulasi yang ada. Terima kasih Bung Opat. Selanjutnya saya ke Bung Olan ya. Apa solusi yang ingin ditawarkan ke panitia atau pemerintah daerah tahapan Pilkades 2021? Silakan. Saya kiranya bahwa peraturan bupati ya, peraturan bupati itu harus mencari persoalan sekolah gratis. Kita lagi-lagi yang tadi saya bilang bahwa demokrasi itu tidak ada namanya kata pengukuran itu. Kapasitas otak itu tidak ada. Terkecuali orang-orang seperti itu dia masuk tes CPNS atau ASN. Baik, terima kasih Bung Olan. Saya ke Bung Mulkan. Kira-kira solusi apa yang ingin ditawarkan? Bung Opik, di penghujung ini saya ingin menyampaikan begini, bahwa hak demokrasi warga negara itu harus dijamin. Setiap warga itu berkesempatan, sehingga pada proses pemilihan pemerintah tugasnya adalah representasi warga negara, biarkan wilayah itu siapa yang tugas kepala daerah ketika membuat peraturan selanjutnya juga menunggu hasil terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian yang terakhir juga terkait dengan peningkatan kapasitas kepala desa itu, setelah terpilih menjadi kepala desa baru diberikan peningkatan kapasitas, bukan di awal ketika mereka mencalonkan diri sebagai kepala desa sudah diberikan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu diatur setelah yang bersangkutan terpilih, baru diberikan peningkatan kapasitas untuk memimpin desa. Kira-kira seperti itu. Kira-kira pikiran apa yang harus diberikan terhadap mereka sebagai panitia? Silakan Bung Mulkan. Yang pertama saya seminar menyampaikan mulai dari tahapan awal hingga seperti ini harus memperbaiki sistem. Perbaikan sistem adalah sesuatu yang menjadi mudah, jangan bolak-balik, sehingga proses pelaksanaan kita ini sebagaimana yang kita harapkan. Demokrasi tanpa diskusi sesungguhnya demokrasi